Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saat ini Anda berada di Ahmad Zaki Channel. Di video ini saya ingin membahas tentang macam-macam vaksin yang sudah disetujui untuk digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia, termasuk perbedaannya dan efek samping setelah habis vaksin. Oke guys, untuk selengkapnya simak videonya sampai selesai. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah diperluas pada sejumlah kalangan usia, dan menurut edaran keputusan Menteri ada 7 macam vaksin COVID-19 yang disetujui dalam program vaksinasi di Indonesia, antara lain vaksin Sinovac, PT Bio Farma, Novavax, Oxford AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm. Dari ketujuh vaksin berikut baru sebagian yang dosisnya baru diterima dan digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia. Antara lain, Sinovac, PT Bio Farma, Oxford AstraZeneca, dan Sinopharm. Dan dari ketujuh macam vaksin COVID-19 yang disetujui Indonesia, baru ada sebagian yang disertifikasi atau menerima emergency use list atau EUL oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, Moderna, dan Sinopharm. Sementara itu, dalam program vaksinasi gotong royong ada 2 jenis vaksin yang akan digunakan, yakni vaksin Sinopharm dan CanSino. Perbedaan vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kedua jenis vaksin ini aman dan sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertama, vaksin Sinovac. Vaksin ini berasal dari negara Cina. Nama perusahaannya adalah Sinovac Biotech. Kandungan pada vaksin Sinovac dikembangkan dengan metode inactivate. Artinya, virus yang ada dalam vaksin sudah dimatikan dan tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Selain itu, ada kandungan aluminium hidroksida yang fungsinya meningkatkan kemampuan vaksin. Juga ada larutan fosfat sebagai penstabil atau stabilizer vaksin. Vaksin Sinovac juga mengandung natrium klorida yang berfungsi sebagai isotonis, yaitu memberikan kenyamanan dalam penyuntikan, dan vaksin ini sudah sesuai standar kefarmasian. Kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris dengan beberapa peneliti dari Universitas Oxford. Dan vaksin ini juga dikembangkan di berbagai negara antara lain Asia, India, dan Korea Selatan. Dan isi kandungan vaksin AstraZeneca yaitu mengandung vektor adenovirus dari simpanse, yang disisipi glikoprotein spike dari virus SARS, serta organisme hasil rekayasa genetika atau bisa disebut juga GMO. Vaksin AstraZeneca juga mengandung kurang dari 23 mg per dosisnya, artinya pada dasarnya vaksin ini bebas natrium. Vaksin ini juga mengandung alkohol yang jumlahnya sangat sedikit, yaitu 2 mg alkohol per dosis. Adapun kandungan lain dalam vaksinasi yaitu L-histidine hidroklorid monohidrat, magnesium, klorida heksahidrat, polisorbit 80, etanol, sukrosa, natrium klorida, dinatrium edetat dihidrat, dan air untuk injeksi. Efek samping vaksin Sinovac yaitu nyeri di area bekas suntik, kemerahan, pengerasan, dan bengkak, dan reaksi sistematiknya yaitu demam, lemas, nyeri otot, ngantuk, pusing, sakit kepala, gatal, kesemutan, dan lain-lain. Karena setiap orang akan berbeda keluhannya sehabis divaksin Sinovac. Kemudian efek samping dari vaksin AstraZeneca yaitu sakit kepala, mual, nyeri otot, nyeri sendi, kelelahan, demam, menggigit, dan bengkak. Oke guys, demikian informasi ini saya sampaikan dari berbagai sumber terkait vaksin COVID-19. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Pesan saya, jika di antara kalian belum divaksin, segeralah vaksin. Khawatir ke depannya segala sesuatu dikaitkan dengan syarat harus sudah divaksin, dengan bukti kartu sudah vaksin, atau bisa scan barcode sebagai tanda buktinya. Salam Ahmad Zaki Channel. Wow.